Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Ade Siti Haryanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nazimari Hadatu Aisi, dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sebenarnya sederhana tapi seringkali diabaikan, yaitu kesalahan umum dalam ejaan bahasa Indonesia. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, yang penting mah maksudnya sampai. Tapi, dalam konteks akademik, profesional, maupun komunikasi digital, ketetapan ejaan mencerminkan tingkat literasi dan keseriusan kita dalam berbahasa. Ejaan yang keliru bisa mengubah makna, menimbulkan salah paham, bahkan merusak kesan pertama. Berikut ini beberapa kesalahan ejaan yang sering kita lihat dalam kehidupan keseharian kita ya guys. Jadi aku di sini mau jelasin ejaan itu apa sih? Ejaan itu adalah kaidah cara penulisan huruf, kata dan tanda baca dalam bahasa Indonesia, mengatur penulisan agar konsisten dan dapat dipahami oleh semua pengguna bahasa. Untuk panduan resmi saat ini yaitu Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disebut EBI, ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tujuan presentasi yaitu mengidentifikasi kesalahan umum dan memberikan solusi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jenis kesalahan umum. Di sini ada berikut daftar singkat yang ringkas agar mudah dipahami oleh kalian ya guys. Salah satunya yaitu penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan di, ke, dari, penggunaan imbuhan yang salah, penulisan gabungan kata majemuk, penulisan singkatan dan akronim, terakhir tanda baca. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di studi kasus 1 ini yaitu huruf kapital. Contoh salah yaitu saya tinggal di Jakarta Selatan. Contoh benarnya yaitu saya tinggal di Jakarta Selatan. Kalian bisa lihat dari huruf kapitalnya ya. Tuh. Dari saya itu hurufnya awalnya besar. Jakarta Selatan. Kalian pasti sudah paham dan sudah belajar ya dari SD tentang penggunaan huruf kapital oleh nama tempat. Solusinya yaitu gunakan huruf kapital untuk nama tempat dan awal kalimat. Oke. Lanjut di studi kasus 2 yaitu kata depan di dan ke. Contoh salahnya, saya pergi ke Jakarta atau dia tinggal di rumahnya. Contoh benarnya, saya pergi ke Jakarta dan dia tinggal di rumahnya. Solusi kata depan dipisah dari kata berikutnya, beda dari imbuhan. Lanjut kita ke studi kasus yang ketiga yaitu imbuhan me, ber. Contoh salahnya meng, strip, edukasi, ber, strip, inovasi. Contoh benarnya mengedukasi dan berinovasi. Bisa kalian lihat contohnya di atas sebagai berikut ya. Solusinya yaitu pahami aturan pelafalan dalam pembentukan kata yang berimbuhan. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang keempat yaitu kata majemuk. Untuk studi kasus 4 ini kalian bisa lihat contohnya di atas untuk salah dan benarnya ya guys. Solusinya, kalian bedakan makna dan konteks dalam penggunaan kata. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kelima. Singkatan dan akronim. Contoh salah, B, P, U, P, K. Contoh benarnya itu yang nggak pakai titik. BPUPK. Solusinya, ikuti pedoman resmi PU
EBI tentang penulisan singkatan ya guys. Jangan sampai kalian keliru dalam penulisan singkatan. Oke, setelah semua studi kasus sudah kita bahas barusan, di sini aku akan memberikan solusi dan tips umum agar kalian dapat melakukan ejaan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yaitu gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan PUEBI online, baca online sebelum publikasi, ikuti kursus atau pelatihan singkat, bisa juga daring ya guys. Gunakan alat bantu contoh Thesaurus, KBBI daring. Oke, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah bentuk penghargaan terhadap bahasa nasional kita. Kita mungkin tidak sempurna, tapi belajar memperbaiki ejaan adalah langkah kecil yang berdampak besar. Seperti kutipan di atas, yaitu bahasa mencerminkan pikiran, ejaan mencerminkan ketertiban berpikir. Mari kita biasakan menulis dengan ejaan yang benar, karena bahasa yang tertib menciptakan bangsa yang cerdas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.